Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di sebuah taman di kota, Abu Nawas melihat seorang pemuda yang sedang duduk sendirian di bangku. Pemuda itu tampak sedih, wajahnya pucat, dan di tangan terlihat beberapa bekas luka sayatan yang masih baru. Abu Nawas dengan hati-hati menghampiri pemuda tersebut. "Wahai anak muda, mengapa kau duduk sendirian di sini? Dan apa yang terjadi dengan tanganmu?" tanya Abu Nawas dengan lembut. Pemuda itu mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. "Hamba baru saja putus dengan kekasih hamba," jawabnya. "Hamba sangat mencintainya, tapi ia malah mencintai orang lain. Hamba merasa sangat sakit, Tuan. Sakit di hati hamba ini tidak bisa ditanggung lagi." "Oh, jadi kau melukai dirimu sendiri?" tanya Abu Nawas. Pemuda itu mengangguk. "Hamba berharap dengan melukai diri hamba, rasa sakit di hati ini berkurang. Hamba ingin membalas rasa sakit itu dengan rasa sakit yang lain," jawab si pemuda. Abu Nawas tidak menghakimi. Ia hanya duduk di samping pemuda itu. Ia menatap kebun bunga di hadapan mereka, lalu menunjuk ke arah sekuntum mawar yang indah. "Lihatlah bunga mawar itu, Nak," kata Abu Nawas. "Mawar itu memiliki duri. Duri itu bukan untuk melukai dirinya sendiri, tapi untuk melindungi dirinya dari orang-orang yang ingin mengambilnya. Mawar itu," lanjut Abu Nawas, "ia tahu bahwa ia harus melindungi dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia sangat berharga, dan ia tidak akan membiarkan orang lain merusaknya. Apalagi ia merusak dirinya sendiri." Pemuda itu merenung. Ia tidak mengerti apa hubungannya mawar dengan masalahnya. "Nak," kata Abu Nawas, "hati kita itu seperti mawar. Ia juga memiliki duri. Duri itu adalah harga diri kita. Duri itu adalah kewarasan kita. Duri itu adalah iman kita. Ketika seseorang datang dan mencoba untuk merusak hati kita," lanjut Abu Nawas, "duri itu seharusnya menjadi perlindungan. Duri itu seharusnya melindungi kita dari rasa sakit, bukan malah membiarkan diri kita terluka, apalagi sampai melukai diri sendiri. Cinta," pungkas Abu Nawas, "tidak seharusnya membuatmu melukai dirimu sendiri. Jika cinta membuatmu merasa sakit dan ingin melukai dirimu, maka itu bukanlah cinta. Itu hanyalah sebuah ilusi yang ingin menghancurkanmu. Hati yang terluka tidak bisa diobati dengan luka yang lain. Ia hanya bisa diobati dengan keikhlasan dan penerimaan." Pemuda itu terdiam. Ia menyadari kebodohannya. Ia telah membiarkan rasa sakit mengendalikan dirinya hingga ia melukai dirinya sendiri. Ia telah menyerahkan harga dirinya demi cinta yang tidak layak. Abu Nawas kemudian berdiri. "Obati lukamu, Nak, dan jangan pernah lagi melukai dirimu sendiri. Ingatlah bahwa harga dirimu jauh lebih berharga daripada cinta yang tidak tulus." Pemuda itu mengangguk. Ia berterima kasih kepada Abu Nawas dan berjanji akan menjadi lebih kuat. Dan ia pun pergi membawa pelajaran berharga bahwa cinta yang sejati tidak akan pernah membuatmu terluka. Di sebuah desa yang tak jauh dari Baghdad, hiduplah seorang petani bernama Hasan. Panennya tahunnya ini gagal total karena kemarau panjang. Ia sangat membutuhkan uang untuk membeli benih dan bertahan hidup sampai musim tanam berikutnya. Dengan berat hati Pak Hasan mendatangi Pak Salim, seorang saudagar kaya di desa itu yang terkenal sering meminjamkan uang. "Maaf Pak Salim, bisakah saya meminjam 5 keping dinar? Saya berjanji akan mengembalikannya setelah panen tiba," kata Pak Hasan dengan suara lesu.
Pak Salim tersenyum licik. "Tentu saja Pak Hasan, saya selalu siap membantu sesama. Tapi ada sedikit biaya jasa untuk kebaikan hati saya ini. Dan untuk setiap keping dinar yang kau pinjam, kau harus mengembalikannya menjadi 1,5 keping," jawab Pak Salim. Pak Hasan terkejut. 1,5 keping? Itu berarti saya harus mengembalikan 7,5 keping dinar. Itu terlalu banyak Pak Salim. Pak Salim menjawab, "Ambil atau tinggalkan Pak Hasan. Itu sudah harga pasaran. Banyak yang mau meminjam dengan syarat itu," jawab Pak Salim acuh tak acuh. Karena terdesak kebutuhan, Pak Hasan akhirnya setuju. Ia menerima 5 keping dinar itu dengan hati yang berat, merasa seolah ia baru saja menjual sebagian dari jiwanya. Beberapa bulan berlalu, panen berikutnya memang berhasil. Namun Pak Hasan harus menjual sebagian besar hasil panennya hanya untuk membayar utang kepada Pak Salim. Bahkan ia harus berutang lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hidupnya semakin sulit, terperosok dalam lingkaran setan uang. Kabar tentang penderitaan Pak Hasan dan praktek pinjam-meminjam Pak Salim akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Abu Nawas tahu apa yang dilakukan Pak Salim adalah riba, sebuah praktek yang sangat dilarang dalam agama dan merugikan orang-orang kecil. Abu Nawas kemudian menemui Pak Salim. "Assalamualaikum Pak Salim. Saya dengar Anda sangat dermawan. Banyak orang terbantu oleh pinjaman Anda," sapa Abu Nawas. Pak Salim tersenyum bangga. "Betul sekali Abu Nawas, saya ini suka membantu sesama," jawabnya. "Bagus," kata Abu Nawas. "Kalau begitu, saya juga punya sebuah tawaran yang akan sangat menguntungkan Anda." "Wah, tawaran apa itu?" jawab Pak Salim penasaran. "Begini Pak Salim, saya punya seekor keledai betina yang sangat produktif. Setiap kali ia melahirkan, ia akan melahirkan 2 ekor anak keledai. Padahal induknya hanya 1. Bagaimana jika Anda membeli keledai saya dengan harga tinggi? Dan Anda bisa mendapatkan 2 kali lipat anaknya setiap kali melahirkan," kata Abu Nawas. Mata Pak Salim berbinar. "Itu ide yang luar biasa. Keledai seperti itu pasti akan membuat saya kaya raya. Berapa harganya Abu Nawas?" tanya Pak Salim. "Harga awalnya 20 keping dinar, tapi karena ini penawaran khusus untuk Anda, saya beri diskon sedikit, 20 keping dinar saja. Dan Anda akan melihat keajaiban ini. Ingat, 1 induk, 2 anakan," jawab Abu Nawas. Pak Salim tanpa ragu langsung menyerahkan 20 keping dinar kepada Abu Nawas. Ia sangat gembira membayangkan keuntungan berlipat ganda dari keledai ajaib itu. Beberapa minggu kemudian, Pak Salim datang ke rumah Abu Nawas dengan wajah marah. "Abu Nawas, kau menipuku. Keledaimu itu tidak melahirkan anak 2 ekor. Jangankan 2, 1 ekor pun tidak," seru Pak Salim emosi. Abu Nawas tersenyum tipis. "Oh, benarkah? Keledai itu tidak melahirkan 2 ekor anak? Tidak mungkin. Ia selalu begitu sejak dulu." "Dasar pembohong," teriak Pak Salim. "Mana ada keledai yang melahirkan anak 2 ekor dari 1 induk? Itu tidak masuk akal Abu Nawas," teriak Pak Salim emosi. "Nah, kalau begitu Pak Salim, jika seekor keledai tidak bisa melahirkan 2 ekor anak dari 1 induk, bagaimana mungkin 5 keping dinar yang Anda pinjamkan bisa melahirkan 2,5 keping dinar tambahan tanpa bekerja dan usaha?" jawab Abu Nawas. Pak Salim terdiam, wajahnya memerah. Ia mengerti sindiran Abu Nawas. Sama seperti keledai yang mustahil melahirkan 2 anak sekaligus, uang tidak akan bertambah dengan sendirinya tanpa adanya usaha, risiko, dan kerja keras. Keuntungan yang didapat dari bunga pinjaman tanpa ada pertukaran nilai yang seimbang atau resiko yang ditanggung adalah sesuatu yang tidak adil dan tidak masuk akal, seperti keledai ajaib yang hanya ada di khayalan. Abu Nawas melanjutkan, "Lihatlah Pak Hasan Pak Salim,
Dia meminjam uang karena kesusahan. Anda mengambil keuntungan dari kesulitannya tanpa usaha dan tanpa resiko. Bukankah itu sama tidak masuk akalnya dengan keledai yang melahirkan 2 anak? Mendengar itu Pak Salim tertunduk malu. Ia akhirnya menyadari kesalahannya. Sejak hari itu, ia berhenti melakukan praktek riba dan mulai meminjamkan uang dengan cara yang lebih adil dan manusiawi. Ia bahkan membantu Pak Hasan untuk keluar dari jerat hutang. Warga desa pun bersyukur. Berkat kecerdikan Abu Nawas, mereka terhindar dari praktek riba yang merugikan. Dan desa itu kembali damai tanpa ada lagi jerat hutang yang menindas. Kejujuran mungkin awalnya terasa pahit, tapi pada akhirnya akan berbuah kemanisan. Begitulah yang dirasakan seorang gadis akibat kejujurannya di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kala itu, di bawah kepemimpinan Umar, ada sebuah larangan bagi penjual susu, yaitu dilarang mencampur susu dengan air. Pada suatu malam, Khalifah Umar didampingi Aslam belusukan pergi ke pemukiman penduduk. Tujuannya tak lain adalah untuk mengetahui kondisi rakyatnya. Jangan sampai ada satu warga pun yang menangis karena kelaparan. Setelah berkeliling ke sana kemari, mereka memutuskan istirahat di depan salah satu rumah warga, di mana rumah tersebut dihuni oleh ibu dan anak gadisnya yang berprofesi sebagai penjual susu. Tanpa sengaja Khalifah Umar mendengar percakapan dari dalam rumah itu. "Wahai putriku, susu yang akan dijual besok campurlah dengan air agar keuntungan kita bertambah," kata sang ibu. "Wahai ibu, apakah ibu tidak tahu Amirul Mukminin melarang melakukan hal itu?" ujar putrinya. "Larangan apa?" tanya ibunya. Tempo hari, Amirul Mukminin perintahkan pejabat istana untuk mengumumkan larangan tersebut, bahwa bagi penjual susu dilarang mencampur dengan air. Balas anak gadisnya memberitahu, "Wahai anakku, campurkan saja susu itu dengan air. Khalifah Umar dan para pejabatnya tidak mungkin akan tahu," kata ibunya bersikeras. Mendapat perintah sang ibu untuk berbuat curang, anak gadisnya dengan halus menolaknya. "Wahai ibu, tidak mungkin saya taat kepadanya di depan banyak orang, tetapi melanggar perintahnya saat tidak dilihat orang." Karena sang anak selalu menolak, mereka pun tak jadi berbuat curang. Sementara Khalifah Umar yang sedari tadi mendengar percakapan mereka, memerintahkan kepada Aslam. "Wahai Aslam, tandai rumah ini," kata Khalifah Umar. Kemudian mereka berdua kembali melanjutkan belusukannya. Setelah hari menjelang pagi, Khalifah Umar berkata kepada Aslam, "Wahai Aslam, pergilah ke rumah yang kita tandai tadi, cari tahu siapa yang mengucapkan perkataan itu, dan cari tahu siapa yang diajak bicara, dan cari tahu juga bagaimana keadaan ekonomi mereka." Aslam pun pergi menuju rumah tersebut dan berpura-pura menjadi tamu. Disitulah Aslam baru mengetahui bahwa rumah itu dihuni oleh wanita janda dan seorang gadis anak putrinya, di mana mereka berdua berprofesi sebagai penjual susu. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Aslam pun kembali melaporkan kepada Khalifah Umar. "Baiklah Aslam, undang gadis itu kemari," kata Khalifah Umar. Singkat cerita, ketika gadis itu datang, ia dinikahkan dengan Asim, putra dari Khalifah Umar, dan hasil pernikahan keduanya lahirlah seorang anak yang bernama Umar bin Abdul Aziz, di mana Umar bin Abdul Aziz ini kelak akan menjadi seorang pemimpin yang bertakwa dan disegani rakyatnya. Dan berkat di bawah kepemimpinannya, rakyat menjadi aman dan sejahtera. Bahkan menurut riwayat, saking sejahteranya rakyat pada masa itu, sampai sulit menemukan warga yang berhak menerima zakat. Para hartawan dan orang-orang kaya merasa kesulitan untuk menyalurkan harta yang wajib mereka keluarkan.
ada kisah menarik tentang seekor serigala jinak di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Serigala tersebut membaur dengan ratusan kambing yang digembala oleh seorang pemuda. Pada suatu hari, ada lelaki soleh yang melintas dan melihat pemandangan aneh tersebut. Karena merasa heran dan takjub, ia pun menghampiri si gembala dan menanyakan perihal aneh yang dilihatnya. "Wahai gembala, kenapa serigala itu bisa membaur dengan kambing-kambing gembalaanmu? Apakah dia tidak memangsa kambing-kambing itu?" tanya lelaki soleh penuh keheranan. "Wahai tuan, yang Anda lihat itu adalah bukti akan karomah dan keadilan Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin negeri ini," jawab si gembala. Beberapa hari kemudian, lelaki saleh itu kembali melewati gembalaan kambing. Tapi kali ini, ia menyaksikan pemandangan yang berbeda. Serigala yang dulunya jinak kini justru memangsa kambing-kambing tersebut. Ketika salah satu kambing berhasil diterkam, ia langsung mencambik-cambiknya. Si kambing pun menjerit histeris dan akhirnya mati. Ternyata, kejadian itu bersamaan dengan wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sehingga jinaknya serigala berubah kembali menjadi liar. Wallahu a'lam bishawab. Alkisah Abu Nawas punya tetangga yang terkenal sangat pelit dan bakhil. Dia bernama Abu Jahil. Saking pelitnya tak pernah sekalipun berbagi makanan kepada kawan-kawannya. Pernah pada suatu hari, tanpa sengaja Abu Nawas memakan kue milik Abu Jahil. Melihat itu Abu Jahil mendadak emosi. Ia pun tak henti-hentinya memarahi Abu Nawas. Akibat sifatnya ini membuat dirinya dijauhi oleh kawan-kawannya. Dan yang membuat mereka gusar, setiap kali ada acara makan-makan di rumah orang lain, Abu Jahil tak pernah melewatkannya. Ia selalu datang ke acara tersebut meskipun dicemooh kawan-kawannya. Baginya yang penting bisa makan gratis sepuas-puasnya. Hingga pada suatu hari Abu Jahil jatuh sakit. Abu Nawas selaku tetangga yang baik datang untuk menjenguknya. Setibanya di sana, tak berselang lama datang seorang tabib untuk mengobati. Kala itu kondisi Abu Jahil terlihat sangat memprihatinkan. Tubuhnya demam tinggi dan tensi darahnya sangat rendah. Setelah Abu Jahil diperiksa, sang tabib berkata kepadanya, "Tuan, demam Anda tinggi sekali, sementara tekanan darahmu rendah. Demam Anda akan sembuh jika tekanan darah Anda naik," jelas sang tabib. Mendengar penjelasan tersebut tanpa sengaja Abu Nawas berceletuk. "Wahai Tuan Tabib, aku tahu bagaimana caranya supaya membuat tekanan darah temanku yang pikir ini bisa naik dengan cepat." Sang tabib bertanya, "Oh ya, bagaimana itu?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Itu mudah sekali, makanlah semua makanan di rumah ini tepat di hadapannya. Aku yakin darahnya akan naik dengan cepat dan demamnya pun akan hilang." Spontan tabib tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Abu Jahil yang sedang sakit hanya diam dan memalingkan wajahnya dari Abu Nawas dan sang tabib. Abu Nawas kembali berkata, "Tapi aku punya cara lain supaya tekanan darahnya naik." Sang tabib kembali membalas, "Apalagi? Tapi jangan yang membuat rugi Abu Jahil." "Oh, tentu saja tidak. Abu Jahil tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, bahkan tak perlu memberikan makanan kepada orang lain," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil yang tadinya memalingkan wajah merasa penasaran dan kembali menghadap Abu Nawas. Sementara sang tabib kembali bertanya, "Bagaimana caranya Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Gampang, ludahi saja mukanya.
tekanan darahnya pasti akan naik karena emosi. Untuk kedua kalinya sang tabib kembali dibuatnya terpingkal-pingkal. Adapun Abu Jahil yang tadinya serius ingin tahu, kembali memalingkan wajahnya dan tak mau lagi menatap Abu Nawas. Dikisahkan, Baginda Raja menerapkan peraturan baru. Barang siapa yang berkata kasar akan dihukum 1 bulan penjara. Setelah peraturan tersebut berjalan, kini suasana kota Baghdad menjadi ramah dan murah senyum. Orang-orang saling tegur sapa dengan perkataan yang santun. Suatu ketika, saat Abu Nawas jalan-jalan ke tepian sungai, ia melihat seorang kakek sedang memancing ikan. Abu Nawas pun tertarik dan mendekati si kakek tua. "Lagi apa, kek?" tanya Abu Nawas berbahasa basi. "Dasar tolol, kau lihat kan aku sedang mancing?" jawab kakek tua. Sontak Abu Nawas kaget dengan jawaban yang kasar. Tapi ia mencoba untuk bersabar. "Udah dapat ikannya, kek?" tanya Abu Nawas kembali. "Belum, tolol, berisik, banyak omong kamu," jawab kakek tua. "Emang umpannya apa, kek?" tanya Abu Nawas. "Ya pakai cacing lah, tolol," jawab kakek tua. "Pantesan gak dapat-dapat, coba pakai biji kurma, kek," saran Abu Nawas. "Loh, emang bisa?" tanya kakek tua. "Ya nggak bisa lah, tolol," balas Abu Nawas. Saking kagetnya baru dibodohin sama orang, si kakek tua pun jatuh pingsan. Seseorang yang melihat hal itu segera melaporkan kepada Baginda Raja. Maka dibawalah Abu Nawas untuk diadili. "Apa benar kau telah berkata kasar?" tanya Baginda Raja. "Benar, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Kenapa kau lakukan itu? Apalagi kepada kakek tua? Kasihan dia sampai pingsan, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Loh, saya kan hanya membalas perkataan dia, Paduka," saut Abu Nawas. "Apapun alasannya, kau tetap harus dihukum, Abu Nawas," timpal Baginda Raja. "Kalau saya dihukum, berarti kakek tua itu juga harus dihukum, Paduka," protes Abu Nawas. "Aduh, Abu Nawas, sama kakek tua saja kau tega menuntutnya," sesal Baginda Raja. "Paduka panggil saja dia, nanti Paduka akan tahu sendiri," terang Abu Nawas. Kemudian dipanggillah kakek tua tersebut untuk diadili. "Maaf ya, kek, kakek tahu kenapa dipanggil ke sini?" tanya Baginda Raja. "Tolol, tentu saja saya tahu," jawab kakek tua. Sontak Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Hei kek, tolong bahasanya yang sopan, barangkali kakek bisa kembali muda," kata Baginda Raja. "Loh, emang bisa?" tanya kakek tua penasaran. "Ya gak bisa lah, tolol," jawab Baginda Raja emosi. Melihat reaksi Baginda Raja, Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Bagaimana, Paduka? Apakah sidang ini mau diteruskan? Kalau begitu, kita bertiga sama-sama akan masuk penjara karena telah berkata kasar," ucap Abu Nawas sambil terus tertawa. Baginda Raja yang masih kesal dengan kakek tua memilih untuk meninggalkan ruang sidang. Di negeri Baghdad, ada seorang saudagar yang sangat pelit. Dia adalah tetangganya Abu Nawas. Padahal, kekayaan hartanya sangatlah berlimpah. Akan tetapi, ia enggan bersedekah meskipun hanya sedikit. Rumahnya yang megah dan mewah berdiri kokoh di antara rumah-rumah kumuh milik tetangganya.
Namun demikian, orang itu tak punya rasa belas kasihan. Ia justru memandang sebelah mata, melihat kondisi para tetangganya yang hidup dalam kemiskinan. Abu Nawas yang tidak suka dengan perilaku tetangganya yang bakhil itu berniat untuk mengerjainya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pergi ke rumah orang tersebut. Sesampainya di depan gerbang rumahnya, ia berteriak mengucapkan salam. "Assalamualaikum, izinkan saya masuk." Mendengar ada teriakan dari luar, tuan rumah pun mendekati gerbang rumahnya. Oh, ternyata yang datang adalah Abu Nawas. Ia pun langsung menyambutnya dengan ramah. "Waalaikumsalam Abu Nawas, silahkan masuk. Tumben kamu main ke rumah saya," ucapnya berbasa-basi. Setelah diajak masuk ke ruang tamu dan dipersilahkan duduk, Abu Nawas pun berkata, "Saya ada sesuatu yang penting yang ingin aku bicarakan, Tuan." "Apa itu Abu Nawas?" tanyanya penasaran. "Begini Tuan, saya ingin membuat pengakuan. Saya telah mencuri ayam dan saya ingin bertobat. Maafkanlah dosa saya Tuan," ucap Abu Nawas dengan nada memelas. "Saya tidak bisa mengampuni dosamu Abu Nawas, hanya Tuhan yang bisa melakukannya," balas tetangganya itu. "Lalu apa yang harus aku lakukan dengan ayam curian ini?" tanya Abu Nawas kembali. "Kembalikan saja ayam itu kepada pemiliknya Abu Nawas," jawab tetangganya. "Begitu ya, maukah Tuan mengambil ayam ini?" pinta Abu Nawas. "Tentu tidak Abu Nawas, saya sudah bilang kembalikan saja kepada pemiliknya," ucap tetangganya menegaskan. "Jadi Tuan benar-benar tidak mau menerima ayam ini?" tanya Abu Nawas. "Sekali tidak tetap tidak Abu Nawas," jawab tetangganya mulai emosi. "Benar nih, Tuan tidak mau?" tanya Abu Nawas memastikan. "Iya, betul Abu Nawas, saya tidak mau," jawab tetangganya. "Lantas bagaimana kalau pemiliknya tetap bersikeras tidak mau menerima ayam ini?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini saja Abu Nawas, kalau pemiliknya bersikeras tidak mau menerima ayam itu, kamu bawa pulang saja ayam itu dan rawatlah baik-baik," balas tetangganya. "Oh, baiklah Tuan, terima kasih atas sarannya." Kemudian Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan membawa ayamnya. Sementara tetangganya masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, tetangganya itu terkejut bukan kepalang karena mendapati ayamnya hilang satu. "Kurang ajar Abu Nawas, ternyata yang ia curi adalah ayam saya," kata tetangganya dalam hati. Keesokan harinya, tetangga itu mendatangi rumah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, yang kau curi ternyata ayamku ya. Sini, cepat kembalikan," pinta tetangganya. Mendengar itu, Abu Nawas dengan santai membalas, "Aduh, tidak bisa Tuan, kan Tuan sendiri yang telah memberikannya padaku. Kemarin berulang kali aku menawarkan supaya Tuan menerima ayamnya, tapi selalu ditolak. Lalu Tuan sendiri menyarankan untuk kubawa pulang. Lagian ayamnya sudah kupotong dan kujadikan hidangan ayam goreng," ujar Abu Nawas. "Awas kamu Abu Nawas, akan kubalas perbuatanmu nanti," kata tetangganya penuh emosi. Ia pun lalu pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Suatu hari, ketika Abu Nawas pulang ke rumah, ia mendapati istrinya sedang mengenakan baju dan perhiasan terbaiknya. Melihat hal itu, timbul perasaan curiga pada diri Abu Nawas. "Wah, mau kemana kamu?" tanya Abu Nawas. "Apakah engkau lupa? Hari ini ada pesta pernikahan kawanku. Tempo hari kan aku sudah memberitahumu," balas istrinya. "Oh iya ya, aku ingat sekarang. Pergilah, tapi ingat, jangan pulang larut malam," kata Abu Nawas berpesan.
sang istri pun lalu pergi menuju pesta pernikahan kawannya. Karena asiknya di suasana pesta, tidak terasa waktu sudah larut malam, sehingga istri Abu Nawas pulang terlambat. Benar saja, ketika dia pulang ke rumah, dia pun mendapati pintu rumahnya tertutup. Lalu dia memanggil Abu Nawas beberapa kali agar membukakan pintunya. Sementara Abu Nawas tidak menjawab dan tidak pula bersuara. Istri Abu Nawas pun berkata dalam hatinya, "Apakah begini cara kau menghukumku, Abu Nawas?" Ia kemudian memikirkan suatu rencana dan tipu daya agar Abu Nawas membukakan pintunya. Sambil mengetuk pintu, sang istri berkata, "Suamiku, buka pintunya atau aku akan berbuat nekat." Namun Abu Nawas tidak menghiraukan ucapannya. "Kalau kau masih tidak membukakan pintu, aku akan menjatuhkan diri dari atas tangga, dan aku akan mengaku jika engkaulah yang mendorongku," ancam istrinya berteriak. Abu Nawas tetap saja tidak menghiraukan ucapannya. Selang beberapa saat, Abu Nawas mendengar suara terjatuh. Gubrak! Dia mengira istrinya benar-benar menjatuhkan diri dari atas lantai. Abu Nawas pun segera membuka pintu dan berjalan menuruni tangga. Dan ketika sampai di bawah, dia hanya menjumpai sebuah batu besar. "Dia mencoba mengelabuiku," pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun segera naik kembali. Tapi ketika akan memasuki rumah, pintunya sudah dalam keadaan tertutup. Ternyata saat Abu Nawas turun, istrinya dengan sigap masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. "Buka pintunya, aku tahu kau di dalam," teriak Abu Nawas. Namun tak ada jawaban dari dalam rumah. Abu Nawas pun terus mengetuk pintu beberapa kali dan kembali berteriak, "Istriku, jika kau tidak membukakan pintu, aku akan bunuh diri," kata Abu Nawas mengancam. Tiba-tiba dari dalam rumah sang istri berteriak, "Hai orang-orang, lihatlah suamiku, selalu pulang larut malam. Tiap malam kerjaannya cuma begadang." Mendengar teriakan tersebut, Abu Nawas menjadi panik. "Istriku, apa yang kau lakukan? Kau gila ya? Kamu membangunkan orang-orang dari tidurnya hanya untuk membalas dendam. Allah mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Buka pintunya sekarang," kata Abu Nawas kesal. Sang istri malah berteriak semakin keras, "Tolong, tolong, suamiku akan merobohkan pintu. Dia juga akan memukulku. Tolong selamatkan aku." Mendengar ada kegaduhan, para tetangga langsung keluar mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka melihat Abu Nawas sedang berdiri di depan pintu rumahnya yang tertutup. Melihat kehadiran mereka, tentu saja membuat Abu Nawas menjadi malu. "Kamu ini kenapa sih, Abu Nawas? Sudah pulang larut malam, malah mau memukul istrimu. Kamu sekarang sudah berubah, Abu Nawas," kata para tetangganya. "Iya, saya minta maaf telah mengganggu waktu istirahat kalian," balas Abu Nawas. Abu Nawas pun terpaksa tidur di luar rumah. Niatnya mau memberi hukuman kepada sang istri karena pulang larut malam, malah dia yang kena dikerjain oleh sang istri. Suatu ketika, saat hujan turun dengan derasnya, Abu Nawas duduk terpaku di dalam rumah. Lalu terbesit di benaknya sebuah sop yang hangat. Alangkah nikmatnya bila suasana dingin begini, aku mempunyai sop yang hangat, pikir Abu Nawas. Sedang enak-enaknya melamun, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. Abu Nawas pun bergegas bangkit dan membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah Abu Jahal. "Ada perlu apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. Dengan sedikit malu-malu, Abu Jahal menjawab, "Aku ingin bertanya sesuatu padamu," ujar Abu Jahal. "Oh, silahkan, masuklah,"
di luar sedang hujan, ajak Abu Nawas. Setelah Abu Jahal dipersilahkan duduk, kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Wahai Abu Jahal, apa yang ingin kau tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, suasana hari ini sangat dingin, ditambah dengan turunnya hujan. Tentu akan nikmat sekali bila memakan sop hangat. Kalau boleh, aku memintanya sepiring," pinta Abu Jahal. Mendengar hal itu, Abu Nawas terkejut. Ya Allah, ternyata Abu Jahal bisa mencium isi pikiranku. Mulai sekarang, aku harus berhati-hati bila akan melamunkan sesuatu, pikir Abu Nawas. Sebenarnya, aku berniat untuk memakannya sendiri. Tapi, berhubung kamu sudah mengetahuinya, mau tidak mau, aku harus membagikannya kepadamu, ucap Abu Nawas. Abu Jahal sontak kegirangan mendengarnya. "Terima kasih Abu Nawas," balas Abu Jahal. Abu Jahal pun sudah tak sabar menunggu untuk memakan sop hangat milik Abu Nawas. Akan tetapi, Abu Nawas malah kembali duduk dan melamun. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahal kebingungan. "Abu Nawas, mana sopnya? Aku sudah tidak sabar nih. Kamu malah melamun," kata Abu Jahal. "Sini Abu Jahal, duduklah di sampingku dan kita melamun bersama-sama. Membayangkan makan sop hangat," timpal Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Abu Jahal tak mengerti. "Sebelum kamu datang, aku sedang melamun membayangkan sop hangat. Sayangnya, aku tidak punya uang untuk membelinya. Tapi, tiba-tiba kamu datang dan meminta sop yang ada dalam lamunanku. Oleh karena itu, marilah kita melamun bersama-sama, membayangkan sop hangat yang enak dan lezat," balas Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, Abu Jahal langsung ngelayar pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. "Dasar orang aneh," teriak Abu Jahal kepada Abu Nawas. Alkisah, ada seorang penjual buah yang seringkali menipu para pembelinya. Namun ketika si pembeli komplain, penjual tersebut malah membentaknya dan menuduh si pembeli berbuat fitnah kepadanya. Perilaku si penjual buah ini membuat resah para warga. Mereka pun lalu mengadukan kepada Abu Nawas. "Jadi berapa total kerugian yang kalian alami?" tanya Abu Nawas. Setelah satu persatu menyebutkan angkanya, ternyata jumlah totalnya 100 dinar. "Baiklah, nanti dia akan aku beri pelajaran dan akan aku kembalikan uang kalian," kata Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya Abu Nawas membawa buah labu ke pasar. Saat melintas di depan si penjual buah, Abu Nawas langsung dipanggilnya. "Hei Abu Nawas, kamu mau jual buah labu itu? Sini aku bayar. Kebetulan persediaan buah labu saya sedang kehabisan," kata si penjual buah. "Iya, tapi rasanya kamu tidak akan mampu membelinya deh," balas Abu Nawas. Merasa direndahkan oleh Abu Nawas, si penjual jadi jengkel. "Sebutkan saja berapa harganya," tanya si penjual emosi. "Harganya 100 dinar, jawab Abu Nawas. "Gila, mana ada labu harganya begitu mahal," timpal si penjual. "Tuh kan, sudah aku bilang, kamu tak akan mampu membelinya," saut Abu Nawas. "Kau jangan menghina Abu Nawas. Bukannya aku tidak mampu, tapi harganya yang tidak wajar," kata si penjual. "Tidak wajar bagaimana? Ini bukan labu sembarangan. Siapa yang memiliki labu ini akan memberinya kekayaan yang tak terhingga," jelas Abu Nawas. Si penjual buah sejenak terdiam. "Mana ada labu bisa memberikan kekayaan? Aku sama sekali tidak percaya," pikir si penjual buah. Tapi karena masih penasaran, ia pun bersedia membeli labu tersebut.
Setelah si penjual pulang, ia memotong buah labunya menjadi 2 bagian. "Kurang ajar, ini cuma labu biasa. Ternyata aku telah ditipu oleh Abu Nawas," kata si penjual merasa geram. Kemudian ia langsung mendatangi Abu Nawas untuk meminta penjelasannya. "Hei Abu Nawas, kau telah menipuku, kembalikan uangku. Kau bilang ini labu ajaib, ternyata hanya buah labu biasa," bentak si penjual buah. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab bahwa keajaiban labu tersebut sebenarnya terletak pada ketidakpercayaan si penjual. "Kau pasti berani membeli dengan harga mahal hanya untuk sekedar memastikan kebenarannya kan?" terang Abu Nawas. "Tentu saja, dan itu wajar. Pokoknya sekarang kembalikan uangku," pinta si penjual buah. "Jadi begini, uangmu sudah tidak ada padaku. Uangmu sudah aku berikan kepada para pembeli yang telah kamu tipu. Kalau kamu bersikeras menginginkan uangmu kembali, aku akan laporkan hal ini kepada Baginda Raja," ancam Abu Nawas. Mendengar ancaman tersebut, si penjual langsung gemetaran dan pucat pasi. "Jangan Abu Nawas, aku tak lagi menginginkan uangku," kata si penjual ketakutan. Akhirnya, berkat akal cerdik Abu Nawas, uang para pembeli yang telah ditipu berhasil dikembalikan. Saudagar kaya membangun masjid megah. Cerita Abu Nawas ini bermula dari seorang saudagar kaya yang tengah membangun masjid besar di tengah-tengah kota Baghdad. Setelah masjid tersebut selesai dibangun, masyarakat sangat takjub dengan bangunannya yang megah. Pujian dan sanjungan terus terucap dari orang-orang kepada saudagar kaya itu. Lalu, saat peresmian, saudagar kaya memutuskan untuk membuat tanda tulisan di pintu masjid. Para warga yang hadir bertanya kepadanya, "Tulisan apa yang akan kau tempelkan?" "Aku akan menuliskan namaku," jawab saudagar kaya tersebut. Abu Nawas yang kala itu hadir memprotes niat saudagar kaya tersebut. "Untuk siapa kau buat masjid ini?" tanyanya. "Tentu saja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab saudagar kaya tersebut. "Jika kau buat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan kau tulis namamu di pintu masjid," balas Abu Nawas. "Mengapa tidak boleh? Orang-orang harus tahu siapa yang membangun masjid ini," kata saudagar kaya mulai emosi. "Jika demikian pakailah namaku," ujar Abu Nawas menantang. Tentu saja permintaan Abu Nawas ditolak mentah-mentah. "Aku tidak mau, enak saja, aku yang membangunnya," protes saudagar kaya itu. "Jika kau membangun masjid untuk ketenaran diri, maka kau telah kehilangan pahalamu," tutur Abu Nawas. Saudagar kaya itu pun terdiam dan mulai tersadar akan perbuatannya tadi. Lalu ia berkata kepada warga, "Apapun yang dikatakan Abu Nawas, tulislah." Saat pintu masjid akan ditulis dengan nama Abu Nawas, dirinya langsung mencegah. "Jangan tulis namaku, tulislah ayat Al-Quran di pintu masjid," perintah Abu Nawas. Akhirnya, para warga pun mengikuti saran Abu Nawas. Abu Nawas anti hujan. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang disaksikan oleh Baginda Raja, saat itu pula Baginda Raja sangat kesal dan ingin segera untuk menangkap si tersangka yaitu Abu Nawas agar dijebloskan ke dalam penjara karena ulah dari tingkah lakunya. Sudah menjadi hukum bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda Raja,
apalagi sampai membangkang kepada sang raja, maka tak disangsikan lagi bahwa ia akan mendapatkan hukuman. Baginda Raja pun tahu Abu Nawas amat begitu takut kepada beruang. Suatu hari, Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah dari Baginda Raja tersebut. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung beraroma kegelapan. Seketika Baginda Raja langsung memanggil Abu Nawas. Dengan penuh ta'zim dan rasa hormat, Abu Nawas pun mendekati Baginda Raja. Tanya Baginda Raja tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," jawab Abu Nawas dengan polosnya. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini. Kau kuberi kuda yang lamban. Sedang aku dan pengawal-pengawalku akan menunggangi kuda yang cepat. Nanti pada waktu makan siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Sekarang mari kita berpencar," Baginda Raja menjelaskan. Kemudian Baginda Raja dan rombongan mulai bergerak dan berpencar. Abu Nawas kini tahu Baginda Raja akan menjebaknya. Lalu ia harus mencari akal. Ia pun memutar otak cerdiknya. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan pun turun. Begitu hujan turun, Baginda Raja beserta rombongannya segera memacu kuda mereka masing-masing untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Tetapi karena derasnya hujan, Baginda Raja dan para pengawalnya basah kuyup. Ketika waktu makan siang tiba, Baginda Raja bersegera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda Raja dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang amat lamban. Baginda Raja dan para pengawalnya seketika terperangah terkejut, kebingungan karena baju Abu Nawas tidak basah sama sekali. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun, Baginda Raja beserta para pengawalnya tidak bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat sekalipun. Pada hari berikutnya, Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi oleh Baginda Raja sendiri. Kini Baginda Raja dan para pengawal-pengawalnya menunggangi kuda-kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Ini hujan lebih deras daripada hari kemarin. Baginda Raja dan para pengawalnya lagi-lagi basah kuyup karena kuda yang mereka tunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Pada waktu makan siang tiba, Abu Nawas pun tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu daripada Baginda Raja beserta rombongannya. Kemudian Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat, Baginda Raja dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering seolah tidak terkena hujan, atau memang Abu Nawas manusia anti hujan, saat itu pula Baginda Raja menjadi penasaran dibuatnya. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikannya. "Terus terang bagaimana caranya kamu menghindari hujan, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda dengan penuh rasa penasaran. "Mudah tuanku yang mulia," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Sedangkan aku dengan kuda yang cepat saja tidak sanggup untuk mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang sangat lamban ini," tegas Baginda Raja. "Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan, Tuan, tetapi begitu waktu hujan turun, lalu hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan bersegera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujannya berhenti," ungkap Abu Nawas. Diam-diam Baginda Raja akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas.
Abu Nawas menjadi pengacara. Suatu hari, raja didatangi oleh orang miskin yang mengadukan suatu masalah. "Apa masalahmu, Tuan? Cobalah ceritakan padaku," kata sang raja. "Nama saya Abu Sukun. Saya orang miskin. Di sebelah rumah saya ada orang kaya. Orang kaya itu menyuruh saya membayar uang karena saya dituduh mencium bau makanannya tanpa izin. Bagaimana saya bisa menghindari bau makanannya sementara rumahnya bersebelahan dengan rumah saya, tuanku?" kata Abu Sukun. "Apakah Anda sudah membawa kasus ini ke pengadilan?" tanya raja. "Sudah, tuanku. Namun hakim telah menghukum saya untuk membayar 100 dinar atas permintaan orang kaya itu. Saya tidak punya uang untuk membayar sebanyak 100 dinar. Orang miskin seperti saya, dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu?" jawab Abu Sukun dengan sedih. "Jika hakim telah mengambil keputusan, itu artinya kau bersalah dan harus membayar dendanya," kata raja. Tiba-tiba Abu Nawas berbisik kepada raja. Raja mengangguk tanda setuju dengan Abu Nawas. "Besok saya akan pergi ke pengadilan untuk meminta masalah ini untuk dibicarakan lagi supaya mendapat keadilan," kata raja. "Sudahlah, aku akan membantumu. Baginda ingin masalah ini diselidiki dan diadili dengan baik," kata Abu Nawas kepada Abu Sukun. Tengah malam, Abu Nawas meminta raja untuk pergi ke rumah hakim. Tiba-tiba mereka mendengar percakapan di rumah hakim. Dengan cepat, Abu Nawas dan raja bersembunyi sambil mendengarkan percakapan dari dalam rumah hakim. "Saya mendengar raja ingin kasus saya dibawa ke pengadilan lagi. Ini uang 100 dinar saya berikan kepada Anda agar kasus ini saya menangkan," kata si kaya. Raja pun terkejut dan marah. "Besok kita harus pergi ke pengadilan dan tuanku harus menjadi saksi atas perbuatan mereka," kata Abu Nawas. Keesokan harinya di pengadilan. "Hakim, Abu Sukun telah mencium bau makanan dari rumah saya tanpa izin. Sebagai bukti, Abu Sukun semakin gemuk sementara saya semakin kurus. Itu tidak adil dan saya meminta Abu Sukun untuk membayar 100 dinar untuk bau makanan yang sudah dicium Abu Sukun," kata orang kaya. Di pengadilan, Abu Nawas adalah pengacara Abu Sukun. Abu Nawas berkata, "Hakim, tidak adil jika Abu Sukun dihukum hanya karena mencium baunya saja. Sedangkan orang kaya ini yang memakan makanan dan merasa kenyang. Agar adil, saya usulkan agar orang kaya ini dibayar dengan mendengarkan suara 100 keping dinar," kata Abu Nawas tegas. Sementara uang 100 dinarnya harus diberikan kepada Abu Sukun karena sudah difitnah. Dan hakim sendiri akan dihukum oleh raja karena memakan 100 dinar uang suap dari orang kaya, kata Abu Nawas. Hakim kaget dan sangat malu ketika tindakannya juga terungkap. "Benar Hakim, aku telah melihat dan mendengar dengan jelas tentang penipuanmu tadi malam," kata sang raja. Baginda Raja sangat terkesan dengan penjelasan Abu Nawas dan memecat hakim karena tidak jujur dan memakan suap. "Ingat, menjadi hakim kalau tidak benar dan adil akan dijebloskan ke neraka," kata Abu Nawas sambil memberi nasihat. Raja pun senang dan memberikan banyak hadiah kepada Abu Nawas. Pada suatu hari, Abu Nawas dengan santai menyisir jalanan kota. Ia mendapat perintah dari Baginda Raja untuk memantau keadaan rakyatnya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti tepat di depan lapangan yang tengah penuh dengan kerumunan warga. Abu Nawas penasaran dengan apa yang terjadi di sana. Ternyata di lapangan itu tengah ada pertunjukan monyet ajaib. Monyet ajaib ini dapat memahami bahasa manusia dan hanya patuh kepada perintah tuannya saja.
Dengan sombong sang tuan mengadakan sayembara dengan hadiah beberapa keping emas. Barang siapa yang mampu membuat monyet miliknya mengangguk-angguk, maka ia berhak mendapatkan hadiahnya. Banyak warga yang telah mencoba dengan berbagai macam cara, tapi si monyet tak juga berhasil ditaklukkan. Hal ini semakin membuat Abu Nawas penasaran. Akhirnya Abu Nawas maju ke depan untuk mencobanya. Abu Nawas memberikan beberapa pertanyaan kepada si monyet. "Hai monyet, tahukah engkau siapa aku?" Monyet pun menggelengkan kepala. "Apakah engkau takut pada tuanmu?" pancing Abu Nawas. Si monyet pun tetap diam dan tidak menganggukkan kepala. "Oh, ternyata kamu tidak takut ya pada tuanmu," sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengancam si monyet. "Hai monyet, apabila kau tetap diam, maka aku akan melaporkanmu kepada tuanmu. Kalau kamu tidak takut padanya, dan pasti dia akan memberikan hukuman." Si monyet pun mulai ragu, dan akhirnya dengan spontan si monyet mengangguk-anggukkan kepalanya karena takut pada tuannya. Penonton bersorak girang karena Abu Nawas berhasil membuat si monyet menganggukkan kepalanya. Si pemilik monyet sangat marah dan memukuli monyetnya dengan kayu karena merasa malu. Balasan Abu Nawas setelah ditipu pedagang pakaian. Suatu ketika Abu Nawas asik berjalan-jalan di pasar. Ia melihat pemuda sedang berjualan baju di pinggir jalan. "Baju bagus dan istimewa," teriak pemuda tersebut. Di sebelah dagangan si pemuda tertulis kalimat "dijamin tidak luntur". Karena tertarik, Abu Nawas pun mendekatinya. "Silakan tuan, tuan mau beli baju?" tanya si pemuda. "Aku mau lihat-lihat dulu, kalau ada yang cocok baru aku beli," jawab Abu Nawas. "Silakan tuan, silakan dipilih," balas si pemuda. Setelah Abu Nawas menemukan baju yang cocok, ia berkata, "Ini bajunya bagus, warnanya juga bagus. Tapi apa benar dijamin tidak luntur?" tanya Abu Nawas. "Iya tuan." "Baiklah, berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "Harganya 100 dirham tuan," jawab si pemuda. "Mahal sekali. Umumnya harga baju hanya 10 dirham," kata Abu Nawas. "Tidak boleh tuan, sudah harga pas," ucap si pemuda. Sejenak Abu Nawas berpikir, bajunya sih bagus, warnanya juga bagus, apalagi tertulis dijamin tidak luntur. Mungkin karena itu harganya agak mahal, ujar Abu Nawas dalam hati. "Baiklah, aku beli baju ini seharga 100 dirham, ucap Abu Nawas. "Terima kasih tuan, semoga tuan puas belanja di tempat saya," ucap si pemuda. Singkat cerita, Abu Nawas pun pulang membawa baju barunya. Namun di perjalanan baju barunya terjatuh dan kotor. Abu Nawas mencuci baju baru tersebut dengan direndam air, dan warna baju yang tadinya bagus mendadak memudar dan luntur. "Aku telah ditipu, katanya dijamin tidak luntur," gerutu Abu Nawas. Merasa kesal karena ditipu, Abu Nawas langsung menemui pemuda tersebut di pasar. "Hei pemuda, ternyata kau penipu," hardik Abu Nawas. "Memangnya saya menipu apa tuan?" kata pemuda itu berkilah. "Kamu bilang dijamin tidak luntur, tapi baru direndam ternyata luntur," tutur Abu Nawas. "Saya tidak bilang dijamin tidak luntur, Anda sendiri yang mengatakan begitu," kata penjual tersebut. "Tapi saya mengatakan itu karena saya membaca tulisan yang ada di samping baju-baju jualanmu itu," protes Abu Nawas. "Oh, kalau itu berarti Anda salah baca tuan. Anda membaca dari kiri ke kanan. Kalau kita kan orang Arab tuan,
bacanya dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin, kata si pemuda menjelaskan. Abu Nawas tak menyangkal perkataan si pemuda. Ia kembali ke rumah dengan perasaan dongkol. Akan kubalas kau nanti, gerutu Abu Nawas. Di rumah, Abu Nawas mencari cara agar bisa membalas perbuatan pemuda tersebut. Esok paginya Abu Nawas pergi ke pasar dan berjualan kipas di samping tempat berjualan si pemuda. Kipas silahkan dipilih. Kipas bagus dan awet sampai 100 tahun, teriak Abu Nawas. Berhubung saat itu cuaca lagi panas, pemuda itu mendekati Abu Nawas. Berapa harga kipasnya tuan? Tanya si pemuda. Oh, murah sekali, hanya 100 dirham, jawab Abu Nawas. Apa 100 dirham Anda bilang murah? Di mana-mana harga kipas cuma 1 dirham tuan, balas si pemuda. Ini kan bukan kipas biasa pemuda, kipas ini tidak akan rusak sampai 100 tahun, kata Abu Nawas. Sejenak pemuda itu terdiam. Kalau sampai bertahan selama 100 tahun, tidak ada salahnya harga mahal, pikir si pemuda tersebut. Baiklah tuan, saya beli 1, kata pemuda itu. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas buru-buru pulang dengan membawa uang 100 dirham, uang penjualan kipasnya. Sementara si pemuda yang kepanasan segera menggunakan kipasnya, dan baru beberapa menit kipasnya mendadak rusak. Dasar, aku ditipu, ujar si pemuda geram. Ia pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta ganti rugi. Hei tuan, Anda ternyata penipu. Katanya kipas ini kuat sampai 100 tahun. Ini dipakai beberapa menit sudah rusak, kata si pemuda. Kamu pasti salah cara pakainya, kata Abu Nawas. Salah bagaimana tuan? Tanya si pemuda. Abu Nawas menjelaskan, cara kipas dipakai biar awet bukan kipasnya yang digerak-gerakan, tapi kepala kamu yang digerakkan ke kanan dan ke kiri. Pasti kipas akan awet sampai 100 tahun, ucap Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, si pemuda hanya terdiam. Ia menyadari ini adalah pembalasan atas perbuatannya tempo hari pada Abu Nawas. Jin raksasa jahat dibuat minta ampun ketakutan. Diawali dari beredar kabar ada jin raksasa jahat yang menghuni gua angker di sebuah perbukitan kecil yang jauh dari permukiman warga. Konon jin raksasa jahat itu sangatlah jahat. Siapa saja yang berani mendekati gua tempat tinggalnya bakal dibunuh dengan cara sadis. Suatu hari, Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan tersebut. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa jahat. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. Tuan, lebih baik urungkan niat Anda. Carilah jalan lain saja, ujar warga tersebut. Memangnya kenapa? Tanya Abu Nawas penasaran. Perbukitan itu sangatlah angker. Ada jin raksasa jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana, jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. Tapi ini adalah jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain, pikirnya. Setelah berpikir matang-matang dengan segenap keberaniannya, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Benar saja, baru beberapa langkah menginjakan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat tersebut. Hei manusia, lancang sekali kau kemari. Kamu mau cari mati? Bentak jin raksasa jahat. Tidak,
aku hanya numpang lewat, karena ini adalah jalan satu-satunya, jawab Abu Nawas. Kamu tahu ini adalah daerah kekuasaanku, siapapun dilarang lewat sini, kata jin raksasa jahat memberitahu. Bukannya ini adalah bumi Allah, kamu tidak ada hak melarangku, balas Abu Nawas. Oh, jadi kamu menantangku? Akan aku hancurkan tubuhmu, ancam jin raksasa jahat. Baik, silakan mencobanya, tetapi aku bisa mengalahkanmu. Aku sangat perkasa, lebih dari yang kau bayangkan, sahut Abu Nawas tidak mau kalah. Omong kosong, kau pasti seorang sufi, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu, ucap jin raksasa jahat. Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kau menginginkan uji kekuatan, ambil batu ini dan peraslah air darinya, balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan diberikan kepada jin raksasa jahat. Seketika batu kecil hancur lebur dalam genggamannya. Akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin raksasa jahat tersebut coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain. Tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa jahat pun menyerah. Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya, kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang sudah lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantong bajunya. Lantas meremukkannya batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa jahat sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. Kamu luar biasa, menginaplah di tempat tinggalku. Malam ini akan kujamu kau dengan macam-macam hidangan, ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. Dari mana semua harta ini? Tanya Abu Nawas. Jin raksasa jahat memberitahu semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat dan sudah dibunuhnya. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk istirahat. Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah, kata jin raksasa jahat. Jin raksasa kemudian membaringkan diri dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa tersebut. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa. Tidak lama setelah itu, jin raksasa bangun. Dia mengambil sebuah batang pohon, lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa jahat memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup. Bahkan tidak ada luka sedikit pun. Gua ini nyaman sekali untuk istirahat, tapi sayang, tadi malam aku agak terganggu. Sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan jin raksasa, hingga tidak berani lagi menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon oleh jin raksasa pasti akan mati.
apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Akhirnya, jin raksasa jahat tersebut mempersilahkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan. Abu Nawas menyuruh raja mencari telur unta. Humor Abu Nawas kali ini bermula dari baginda raja merasakan sakit di seluruh tubuh. Buat berjalan saja terasa sangat berat, sampai akhirnya dia memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tapi ternyata hasilnya nihil. Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri tidak bisa mengobati, akhirnya baginda raja membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian mengadu nasib untuk mengobati baginda raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tidak mempunyai kemampuan mengobati penyakit. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. "Hei Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini," kata raja. "Benar baginda raja," jawab Abu Nawas. "Apa kau bisa mengobati penyakitku ini?" tanya baginda raja. "Hamba akan mencobanya baginda. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lainnya," ucap Abu Nawas meyakinkan. Ia kemudian meminta baginda raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita agar bisa memberikan tindak lanjut. Baginda raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tidak langsung mengobati. Ia meminta waktu 2 hari kepada baginda raja untuk meramu resep obat terbaik. Di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir resep untuk sang raja. Maklum saja Abu Nawas bukan tabib, sehingga bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan sang kakek, Abu Nawas mendapat jawaban jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukannya. Jika tidak ada kesibukan, si kakek malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan itu, Abu Nawas menemukan penyebab sakit baginda raja. Esok harinya Abu Nawas menghadap baginda raja. "Hei Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku. Mana obat untukku?" tanya baginda raja. "Maaf baginda raja, kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat baginda minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan baginda raja hanya telur onta. Baginda raja harus cari telur itu sendiri. Karena jika tidak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang," terang Abu Nawas. "Kalau itu yang kau sarankan, baiklah. Aku akan segera mencarinya," jawab baginda raja. Dengan sekuat tenaga baginda raja mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran. Bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi mereka tidak berani mengatakan hal itu, sebab yang mencari baginda raja. Setelah berkeliling kota dan tidak menemukan satupun penjual telur unta, baginda raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan jika unta tidak bertelur tapi beranak. Raja lantas sadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, baginda raja merasa kelelahan setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan.
Ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang diderita. Keesokan paginya Baginda Raja tampak segar bugar, dan anehnya sakit yang dideritanya pun hilang. Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tidak lama kemudian Abu Nawas datang. "Bagaimana Baginda Raja? Apakah telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. "Rupanya engkau telah mempermainkanku ya," ucap Baginda Raja dengan nada marah. "Apa yang Baginda maksud?" ujar Abu Nawas. "Engkau menyuruhku mencari telur unta, padahal unta tidak bertelur tetapi beranak," terang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek, sampai memperoleh hikmah jika anggota badan yang tidak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja, supaya tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Tentu saja Baginda tidak akan menemukan telur unta, sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. "Tapi bukankah Baginda sekarang sudah merasa lebih enakan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. "Benar, apa yang kau katakan itu benar Abu Nawas," jawab Baginda Raja yang tidak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. "Bahkan aku semalam dapat tidur dengan pulas sekali," lanjutnya. "Kalau begitu betul jika ada pepatah yang mengatakan tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan," sahut Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa dan geleng-geleng kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas dituduh mencuri keledai, tapi kok malah Abu Jahal yang dipenjara? Hidup bertetangga kadang ada yang suka dan ada yang kurang suka dengan kita. Itulah yang dialami Abu Nawas. Meskipun dikenal suka menolong, ada saja orang yang tidak suka dengan sosok cerdas dan humoris ini. Sebut saja namanya Abu Jahal. Entah kenapa dia sangat membenci Abu Nawas. Abu Jahal selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas, akan tetapi usahanya selalu gagal. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahal makin benci kepada Abu Nawas. Sampai pada suatu ketika, Abu Jahal mempunyai rencana yang licik. Dia akan menjebak Abu Nawas supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat. Esok harinya Abu Jahal mulai mengatur strategi. Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal. Sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas. Abu Jahal juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari. Setelah malam tiba, Abu Jahal mulai menjalankan aksinya. Dia sengaja menaruh keledainya di depan rumah dan meletakkan sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, datanglah orang bayaran Abu Jahal untuk mengambil keledai di depan rumahnya. Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang, Abu Jahal mendadak berteriak, "Maling! Maling! Keledaiku dicuri maling!" teriak Abu Jahal pura-pura panik. Sontak teriakan Abu Jahal mengundang perhatian para tetangganya. Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahal. "Ada apa Abu Jahal?" tanya salah satu tetangganya. "Keledaiku dicuri maling, tapi malingnya sempat aku pergoki," jawab Abu Jahal. "Kamu berhasil mengenali wajahnya Abu Jahal?" tanya tetangga yang lain. "Enggak sih, karena waktu aku mergoki, malingnya langsung panik dan lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya," kata Abu Jahal sambil menunjukkan sandal di halamannya. "Loh, ini kok seperti sandal Abu Nawas? Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledaimu?" ujar tetangganya tidak percaya. "Ya, namanya orang lagi kilap, apapun pasti dilakukannya. Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah Baginda Raja.
Pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan, ucap Abu Jahal memprovokasi. Akibat hasutan Abu Jahal ini, para warga mulai tersulut emosinya. Abu Nawas yang sedang asik tidur di rumahnya langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana. "Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas bingung. "Sudah, kamu diam saja, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu," tegas Abu Jahal. Dalam hati, Abu Jahal berkata, "Kali ini aku berhasil menjebakmu, Abu Nawas." Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas. Setibanya di istana, Baginda Raja kaget ada rombongan warga datang. Terlebih lagi, di situ ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat. "Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mau melaporkan keledai hamba dicuri Abu Nawas," jawab Abu Jahal. Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahal hanya terdiam. Ia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahal. "Memangnya kamu punya buktinya, Abu Jahal? Apakah keledaimu ada di rumah Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Keledainya memang tidak ada di rumah Abu Nawas. Bisa saja dia menaruhnya di tempat lain, Paduka yang mulia. Tapi saya punya bukti yang lain," ucapnya. "Coba tunjukkan bukti yang kamu punya, Abu Jahal," perintah Baginda Raja. Ia lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan milik Abu Nawas. "Ini buktinya, Paduka yang mulia. Waktu hamba memergoki, Abu Nawas lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah hamba," tutur Abu Jahal. "Apa benar itu sandal kamu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Bukan, Baginda Raja, tapi sandal itu memang mirip dengan sandal hamba," jawab Abu Nawas. "Kamu jangan coba mengelak, Abu Nawas. Jelas-jelas itu sandalmu," bentak Abu Jahal. Sudah, berikan saja sandal itu kepadaku," pinta Baginda Raja kepada Abu Jahal. Setelah Abu Jahal memberikan sandal tersebut, Baginda Raja lalu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, kemarilah. Coba pakai sandal ini," perintah Baginda Raja. Setelah dicoba, sandal yang dibawa Abu Jahal tidak muat di kaki Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Jahal mulai belingsatan, mukanya pucat dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. "Ini jelas-jelas bukan sandal Abu Nawas. Kamu jangan menuduh orang sembarangan. Atau jangan-jangan kamu ingin memfitnah Abu Nawas?" bentak Baginda Raja geram kepada Abu Jahal. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahal menjawab, "Maaf Paduka yang mulia, hamba kira itu sandalnya Abu Nawas." Ternyata Abu Jahal salah perhitungan saat membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas. Abu Jahal tidak mencocokkan dengan ukuran kaki Abu Nawas. Di saat Abu Jahal mulai terbongkar rencana busuknya, Abu Nawas langsung melancarkan aksinya. "Begini Paduka yang mulia, sebenarnya Abu Jahal sudah berulang kali mencoba berbuat jahat, tapi rencananya selalu bisa hamba gagalkan," ungkap Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini juga dibenarkan oleh para warga. "Benar Baginda, benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kami sungguh sangat menyesal dan kecewa karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahal. Kami minta maaf Abu Nawas," ucap para warga. Abu Nawas pun memaafkannya karena pada dasarnya mereka hanya termakan hasutan Abu Jahal. Sementara Abu Jahal langsung dimasukkan ke penjara atas perbuatan yang dilakukan. Abu Nawas ajari Abu Jahal mencuri. Abu Nawas dalam kesehariannya dikenal sangat sederhana. Namun ia memiliki tetangga yang tidak henti-hentinya memusuhi, yakni Abu Jahal. Setiap kali Abu Nawas membeli suatu barang, Abu Jahal merasa panas. Ia tidak suka melihat Abu Nawas bahagia dengan barang baru yang dimiliki. Suatu hari, Abu Nawas membeli sebuah lonceng, lalu menempelkannya di depan pintu rumahnya. Bila ada orang yang hendak bertamu, tidak perlu lagi mengetuk pintu, cukup membunyikan lonceng tersebut. Melihat hal itu, hati Abu Jahal pun merasa panas.
Sombong sekali Abu Nawas, beli lonceng saja pamer, ucap Abu Jahal. Abu Nawas yang menangkap gelagat Abu Jahal malah sengaja menggodanya. "Hei Abu Jahal, lihatlah, aku punya lonceng warisan leluhurku," teriaknya. Mendengar teriakan Abu Nawas, Abu Jahal makin kesal. "Dasar tukang pamer," balas dia. Padahal Abu Nawas sama sekali tidak ada niatan pamer. Abu Jahalnya saja yang merasa dengki dengan Abu Nawas. Akibat rasa dengki itu, Abu Jahal ingin membalas perlakuan Abu Nawas. Lalu muncullah di benaknya niat berbuat jahat. "Aku akan curi lonceng Abu Nawas, lalu aku buang ke hutan biar dia tahu rasa," pikir Abu Jahal. Ternyata niatan Abu Jahal ini bukan omong kosong. Saat tengah malam tiba, ia benar-benar melakukan aksi jahat itu. Dengan berjalan mengendap-endap, Abu Jahal mendekati pintu rumah Abu Nawas dan berusaha mencongkel lonceng yang menempel di pintu. Akan tetapi saat loncengnya tersenggol, langsung berbunyi hingga membuat Abu Nawas terjaga dari tidurnya. "Siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahal langsung kabur meninggalkan rumah Abu Nawas. "Kurang ajar, hampir saja aku ketahuan," ujar Abu Jahal. Meski hampir ketahuan, Abu Jahal tidak mau menyerah. Malam berikutnya, ia coba kembali mencuri lonceng pintu Abu Nawas. Kali ini dia lebih berhati-hati, dan saat memegang lonceng, lonceng tersebut kembali mengeluarkan suara. "Siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas, Abu Jahal panik dan langsung kabur. Begitu juga malam-malam berikutnya, Abu Jahal tidak pernah berhasil mencuri lonceng milik Abu Nawas. Dikarenakan selalu gagal, Abu Jahal pun berpikir keras mencari cara lain. Dan lucunya, yang terbesit di benaknya adalah Abu Nawas. "Bukankah Abu Nawas sangat cerdik? Aku akan tanya kepadanya," pikir Abu Jahal. Abu Jahal pun pergi menemui Abu Nawas. "Ada apa Abu Jahal? Tumben main kemari?" tanya Abu Nawas. "Begini, aku mau tanya sesuatu. Barangkali kamu tahu solusinya," tutur Abu Jahal. "Oh, mau tanya apa?" sahut Abu Nawas lagi. "Menurutmu, cara apa yang paling ampuh mengambil benda yang berbunyi agar tidak terdengar?" tanya Abu Jahal. Abu Nawas tidak menaruh rasa curiga sama sekali. Ia tidak tahu kalau benda yang dimaksud Abu Jahal adalah lonceng miliknya. Tapi Abu Nawas justru memberi solusi yang sangat konyol. "Itu sih gampang. Saat kamu mau mengambil benda tersebut, tutup kedua telingamu dengan kapas. Pasti kamu tidak akan mendengar suara apapun," jawab Abu Nawas. Sejenak Abu Jahal terdiam, lalu berkata dalam hati, "Betul juga," kata Abu Nawas. "Kenapa tidak terpikirkan olehku ya?" "Terima kasih Abu Nawas atas solusinya," ucap Abu Jahal. Ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas. Saat tengah malam tiba, Abu Jahal mulai beraksi sesuai saran Abu Nawas. Abu Jahal menutup kedua telinganya dengan kapas, lalu memasuki halaman rumah Abu Nawas. Ketika mengambil lonceng yang menempel di pintu, Abu Jahal tidak mendengar suara apapun. "Akhirnya aku berhasil," ucap Abu Jahal kegirangan. Namun saat ia hendak membawa loncengnya, tiba-tiba dari belakang pundaknya ditepuk seseorang. Sontak Abu Jahal terkejut, apalagi ketika menoleh ke belakang ternyata orang tersebut adalah Abu Nawas. "Aneh sekali, kenapa Abu Nawas bisa mendengarnya? Padahal aku tidak mendengar bunyi apapun," batin Abu Jahal keheranan. Melihat tingkah Abu Jahal ini, Abu Nawas pun tertawa. Kemudian membuka kapas yang menempel di telinga Abu Jahal. "Ngapain kamu mencuri lonceng saya?" tanya Abu Nawas. Bukannya menjawab, Abu Jahal malah kabur sambil melempar lonceng di tangannya. Tawa Abu Nawas pun kembali pecah melihat kekonyolan Abu Jahal. "Tentu saja aku bisa mendengar suara lonceng. Telingaku kan tidak ditutup dengan kapas," teriak Abu Nawas kepada Abu Jahal. "Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mempermainkanku," gerutu Abu Jahal.